Udara pagi di pedalaman begitu segar. Kabut masih bergelayut di antara pepohonan, dan embun menempel di daun pisang di halaman rumah sederhana itu. Di sebuah rumah berdinding papan dan beratap seng, tampak seorang anak laki-laki bernama Ferry, siswa kelas 2 SMP, sedang mengikat tali sepatunya yang mulai usang. Ferry tinggal bersama ayahnya, Pak Saman, seorang petani kecil yang menggarap kebun milik sendiri, dan ibunya, Bu Rini, yang sehari-hari membantu menanam sayur serta menjual hasil panen ke pasar desa. Ferry juga memiliki seorang adik perempuan bernama Mila yang masih duduk di bangku SD. Meski hidup mereka sederhana, keluarga ini selalu hangat dengan tawa dan doa. Setiap pagi sebelum berangkat, Ferry mencium tangan kedua orang tuanya. Belajar yang rajin. Ya, nak, jangan malu walau jalanmu jauh, kata Pak Saman sambil tersenyum. Jarak sekolah Ferry hampir 6 kilometer dari rumahnya. Ia menempuh perjalanan itu dengan berjalan kaki atau kadang bersepeda tua warisan ayahnya. Sekolah Ferry hanyalah bangunan kecil dengan 3 ruang kelas, berdinding papan dan beratap seng. Namun bagi Ferry, tempat itu adalah gerbang menuju masa depan. Di sana, ia belajar dengan semangat. Meski papan tulis sudah kusam dan meja-meja mulai lapuk, teman-teman Ferry sering datang terlambat karena harus membantu orang tua di ladang. Namun Ferry selalu berangkat lebih awal. Ia tidak ingin ketinggalan pelajaran karena ia tahu pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan yang membelit banyak keluarga di desanya. Guru favoritnya, Pak Budi, sering kagum melihat semangatnya. Ferry, kamu mungkin tinggal di tempat terpencil, tapi semangatmu bisa menerangi kota besar suatu hari nanti, kata Pak Budi dengan bangga. Sepulang sekolah, Ferry tidak langsung bermain seperti anak lain. Ia akan mengganti bajunya dan menuju kebun kecil di belakang rumah. Di sanalah ia menanam cabai, tomat, dan kangkung. Berkebun adalah hobinya sekaligus cara membantu orang tua. Ia merawat tanaman dengan penuh kesabaran, menyiram setiap sore, menyiangi rumput liar, dan memeriksa daun-daun yang layu dari hasil kebun itu. Kadang ia membawa beberapa ikat sayur ke sekolah untuk disumbangkan ke dapur umum atau diberikan kepada guru-gurunya. Biarpun kecil, tapi ini hasil kerja saya sendiri, ucapnya polos sambil tersenyum. Dari kebiasaan itu, banyak temannya belajar untuk tidak malu bekerja keras, sekecil apapun hasilnya. Suatu ketika, musim hujan datang lebih cepat. Jalanan ke sekolah berubah menjadi lumpur tebal. Banyak siswa memilih tidak masuk sekolah karena sulit dilalui. Namun Ferry tetap berangkat, berjalan kaki tanpa alas, membawa selembar jas hujan plastik yang sudah robek di bagian punggung. Sesampainya di sekolah, hanya ada 4 siswa yang hadir. Pak Budi menatap mereka dengan mata haru. Kalian semua luar biasa. Kalianlah alasan kenapa saya tetap mengajar di sini, katanya pelan. Ferry belajar hari itu dengan kaki kedinginan dan baju basah, tapi hatinya hangat. Ia sadar perjuangan tidak selalu tentang besar atau kecil, tapi tentang ketulusan dan ketekunan. Beberapa bulan kemudian, hasil kebun Ferry tumbuh subur. Ia membawa sebagian hasil panen ke sekolah untuk dijual dalam acara bazar sederhana yang diadakan untuk memperbaiki perpustakaan. Semua hasil jualannya disumbangkan tanpa ragu. Ketika kepala sekolah menanyakan kenapa ia tak menyisakan uang sedikit pun untuk dirinya, Ferry menjawab, kalau sekolahnya makin baik,
kami semua bisa belajar lebih nyaman. Pak, itu juga untuk saya. Ucapannya membuat semua guru dan siswa terdiam, lalu meneteskan air mata haru. Beberapa bulan setelah bazar sekolah, musim kemarau panjang melanda desa tempat Ferry tinggal. Tanah mulai retak, daun-daun menguning, dan udara siang terasa menyengat. Namun, yang paling membuat semua warga cemas adalah kabar dari hutan di belakang sekolah. Asap mulai membumbung tinggi. Suatu sore, ketika Ferry dan teman-temannya pulang sekolah, mereka melihat api kecil menjalar di semak-semak. Dalam hitungan jam, api itu membesar. Guru dan warga bergegas membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Ember, ranting basah, bahkan daun pisang. Ferry ikut berlari membawa air dari sumur dekat sekolah. Keringat bercampur asap menempel di wajahnya. Tapi ia tidak berhenti. "Pak, jangan biarkan hutan kita habis," katanya dengan napas tersengal. Pak Budi menatap muridnya itu dengan haru. "Kamu anak luar biasa, Ferry. Bahkan di saat sulit, kamu tetap berpikir untuk melindungi." Keesokan harinya, sekolah sementara diliburkan. Beberapa bagian hutan hangus, udara masih berbau asap, dan sebagian pepohonan di tepi sekolah gosong. Setelah 2 minggu, hujan pertama turun, membasahi tanah yang kering dan menyapu abu-abu yang tersisa. Sekolah kembali dibuka. Saat apel pagi, Ferry mengangkat tangannya. "Pak Budi, kalau boleh, saya punya ide," katanya. "Silakan, Ferry. Saya pengin kita semua nanam pohon di halaman sekolah. Nanti kalau sudah tumbuh besar, bisa kita tanam lagi di hutan yang terbakar. Biar hutan kita bisa hijau lagi, Pak." Pak Budi tersenyum lebar. "Itu ide luar biasa. Siapa yang setuju?" Seluruh siswa mengangkat tangan serentak. Sejak hari itu, kegiatan menanam dimulai. Mereka membawa bibit dari rumah. Ada yang menanam jambu, ada mangga, ada juga trembesi kecil. Ferry membawa 3 bibit pohon yang ia tanam sendiri dari biji yang dikeringkannya. Sejak lama, setiap pagi sebelum masuk kelas, Ferry menyiram pohon-pohon kecil itu. Ia menamai pohonnya satu persatu, harapan, doa, dan cita-cita. Ia berkata pada Mila, adiknya, "Kalau nanti kamu besar dan lihat pohon ini tumbuh tinggi, ingat ya, semua yang kita tanam dengan niat baik pasti tumbuh kuat." Guru-guru pun terinspirasi. Mereka membuat papan kecil bertuliskan "Sekolah Menanam Harapan" di depan halaman. Kini, setiap sudut sekolah terlihat hijau. Anak-anak yang dulu bermain tanpa arah, kini senang melihat tunas-tunas tumbuh setiap minggu. Pak Budi sering berkata kepada murid lain, "Kalau kalian ingin tahu apa arti belajar sungguh-sungguh, lihatlah Ferry. Ia tidak hanya menanam pohon, tapi juga menanam masa depan." 6 bulan kemudian, Ferry dan teman-temannya membawa puluhan pohon kecil hasil dari halaman sekolah menuju hutan yang dulu terbakar. Mereka menanamnya bersama-sama dengan bantuan warga desa. Ferry menggali lubang-lubang kecil dengan cangkul yang lebih besar dari tubuhnya. Namun, ia tidak mengeluh. Saat menancapkan bibit terakhir, ia menatap langit yang kini cerah. "Dulu tempat ini hitam, sekarang kita kasih warna hijau lagi," katanya sambil tersenyum. Pak Budi berdiri di belakang mereka, menepuk pundaknya. "Kamu sudah mengajarkan kami semua, Ferry, bahwa belajar bukan cuma dari buku, tapi dari hati yang peduli." Sore itu, matahari terbenam di balik pepohonan muda yang baru tertanam. Ferry menatapnya lama-lama, lalu berkata pelan, "Kalau waktu terus berjalan, biarlah setiap detiknya
menumbuhkan kebaikan. Dan di tengah hutan yang mulai hijau kembali, terdengar bisikan alam yang seakan menjawab langkah kecil seorang anak desa. Kebaikan sekecil apapun akan tumbuh besar bila disiram dengan ketulusan.